Selamat datang di SPC Indonesia. Saya dengan Reza. Kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan software dan fitur-fitur yang ada di Interactive Flat Panel ini. Ini adalah tampilan awal atau home screen dari IFP, dan yang fitur pertama yang ingin saya jelaskan atau demonstrasikan yaitu bernama eShare Pro. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih fungsi dari aplikasi eShare Pro ini. eShare Pro ini berfungsi untuk screen mirroring atau share screen, bisa juga untuk kirim file, kirim foto atau video, ataupun rekan-rekan juga bisa kirim beberapa dokumen-dokumen seperti PPT, Excel, atau apapun itu bisa melalui eShare Pro. Lalu aplikasi ini juga bisa berfungsi untuk share kamera dari perangkat yang dihubungkan ke Interactive Flat Panel ini. Lalu bagaimana caranya semua itu bisa terhubung? Semua itu bisa terhubung melalui jaringan nirkabel atau wireless. Jadi syarat yang harus rekan-rekan penuhi yaitu si perangkat IFP dengan perangkat device yang ingin rekan-rekan hubungkan harus satu WiFi yang sama dengan perangkat IFP atau Interactive Flat Panel ini. Oke, sekarang kita contohkan bagaimana cara menjalankannya. Pertama, kita klik dulu tombol WiFi yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian pilih pengaturan jaringan, lalu nirkabel, dan lihat di sini IFP ini terhubung dengan SSID bernama Hemat Pangkal Kaya. Begitupun dengan device yang saya gunakan. Device ini saya menggunakan handphone saya sendiri dan terhubung dengan SSID pun yang sama, Hemat Pangkal Kaya. Setelah diyakin untuk satu jaringan atau satu WiFi, jalankan eShare Pro. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi eShare Pro-nya. Kemudian, bagaimana rekan-rekan bisa terhubung dengan eShare Pro yang ada di Interactive Flat Panel? Yang pertama itu kita harus mengunjungi eShare App untuk mengunduh dan menginstal aplikasi klien. Bagaimana caranya? Ada di pojok kiri bawah saya. Kita bisa scan barcode tersebut. Kemudian dari barcode tersebut akan diarahkan ke sebuah link. Link ini yaitu link eShare App. Jadi rekan-rekan harus mendownload aplikasinya. Klik search, kemudian pilih device yang ingin rekan-rekan gunakan. Di sini saya menggunakan Android, maka harus pilih eShare for Android. Download saja aplikasinya, tunggu hingga selesai, kemudian install aplikasinya. Bila aplikasi sudah selesai, klik saja. Di sini terbaca eShare 6418. eShare yang ada di handphone saya sama dengan ada eShare yang ada di IFP. Jadi otomatis artinya device yang saya gunakan sudah terhubung dengan eShare yang ada di IFP. Pertama kita klik eShare 6418, maaf. Di sini terdapat beberapa tombol menu yang bisa rekan-rekan gunakan. Contoh yang pertama yaitu gunakan TV Mirror. TV Mirror itu fungsinya yaitu screen dari IFP ke si device yang rekan-rekan gunakan. Kemudian device ini bisa mengontrol si interaktifnya. Kita coba klik, gerakannya sama. Kita coba keluar menu, ke menu awal, tampilan keluar. Kita geser sedikit. Oke, si interaktifnya pun mengikuti apa yang saya gunakan di handphone saya. Kita kembali ke aplikasi eShare, sudah sama. Dan bila ingin keluar dari aplikasi fitur ini, tinggal klik pojok kiri atas tanda X, kemudian akan keluar. Kemudian fitur yang lain yang ada di eShare Pro, kita bisa pakai yang namanya share screen. Kita klik allow, maka tampilan akan ada sesuai dengan yang ada di handphone. Ya, tampilannya sesuai di handphone. Bila kita ingin keluar dari eShare, kita tinggal pilih masuk kembali eShare dan pilih stop sharing. Lalu pada menu di bagian bawah di HP rekan-rekan terdapat pilihan foto, audio, video, dokumen, kemudian kamera, lalu remote. Semua pilihan tersebut untuk mentransfer data tanpa harus share screen. Contohnya seperti share foto atau share video, atau mungkin rekan-rekan ingin share dokumen. Untuk share kamera ini juga bisa, rekan-rekan bisa gunakan untuk sharing kameranya. Bila dirasa sudah cukup, klik tanda X di pojok kiri atas. Kalau untuk fitur remote, rekan-rekan bisa menggunakannya untuk mengoperasikan Interactive Flat Panel layaknya sebuah remote. Lalu bagaimana cara rekan-rekan bisa mengirim dokumen atau apapun itu? Pertama kita klik dokumen, kita klik presentation display, maka file akan langsung mengirim ke si perangkat IFP-nya. Setelah berhasil, maka dokumen langsung terbuka di dalam IFP-nya. Jadi tanpa perlu menggunakan flash disk atau transfer data menggunakan kabel, hanya tinggal menggunakan wireless atau nirkabel saja. Rekan-rekan sudah langsung bisa melakukan presentasi dokumen.
Untuk aplikasi eShare ini dapat terhubung dengan 16 device atau 16 layar. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita klik setting, kemudian pada multi screen, rekan-rekan bisa pilih 2 layar, atau 4 layar, atau 6 layar dengan maksimal 16 layar. Tergantung kebutuhan rekan-rekan semua. Oke, fitur selanjutnya yaitu untuk webcast ini. Fitur ini berfungsi untuk rekan-rekan bisa share screen melalui web browser di laptop atau PC rekan-rekan. Caranya bagaimana? Nyalakan web browser, tunggu webcast sedang berjalan. Bila initialing web browser sudah berhasil, masuk ke cache.app. Kemudian enter. Di sini akan diminta webcast ID. Webcast ID dapat dari mana? Rekan-rekan bisa lihat yang ada di bagian ini. Kemudian masukkan 635139 checking ID, connecting to server, kemudian klik izinkan. Lalu pada tab ini pilih jendela, kemudian pilih webcast, lalu bagikan. Maka interactive flat panel akan langsung menghubungkan ke browser yang ada di laptop atau PC rekan-rekan. Ya, sudah terhubung. Dan layar pun sama screen-nya. Terus bagaimana cara untuk berhenti dari share screen ini? Klik tombol stop yang ada di tengah-tengah layar. Akan langsung berhenti. Oke, untuk aplikasi iShare Pro ini cukup sampai di sini. Akan kita lanjutkan ke fitur selanjutnya. Ya, kemudian untuk fitur selanjutnya, Interactive Flat Panel ini juga berfungsi untuk menjalankan file dokumen atau file spreadsheet, atau bisa juga menjalankan file PDF, atau rekan-rekan juga bisa menjalankan file presentation. Caranya, rekan-rekan masuk ke aplikasi WPS Office, kemudian klik tanda panah, dan di sini ada 4 menu yang bisa rekan-rekan gunakan, mulai dari PDF, spreadsheet, presentation, dan dokumen. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi baru. Di sini ada template yang bisa rekan-rekan gunakan. Bila ingin menggunakan blank dokumen, rekan-rekan bisa pilih yang tadi, yang pertama blank kosong. Dan di sini rekan-rekan bisa membuat presentasi baru dari awal. Rekan-rekan sudah punya presentasi dan ingin hanya mengedit, rekan-rekan bisa pilih ke menu terkini. Nah, di sini ada dokumen yang sudah terbaca oleh WPS Office. Kita contohkan presentation LED display, dan ini file yang sudah ada. Bisa langsung rekan-rekan melakukan presentasi, atau bila ingin mengedit, rekan-rekan bisa klik tanda teksnya dan edit. Atau bisa juga untuk mengganti gambar, terserah yang semua rekan-rekan inginkan. Untuk menjalankan file cukup sampai di sini. Itu bisa menggunakan software yang bernama WPS Office. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu ada fitur atau software yang bernama Zoom. Zoom ini sudah tertanam di dalam IFV, jadi rekan-rekan hanya tinggal bisa menggunakannya aja tanpa perlu harus menginstal kembali. Pertama kita jalankan Zoom, kemudian klik masuk. Di sini rekan-rekan bisa masukkan email atau akun rekan-rekan yang sudah ada, atau rekan-rekan juga bisa menggunakan Google, Apple, atau Facebook. Di sini saya akan mendemonstrasikan menggunakan akun Google. Kemudian pilih akun yang sudah ada, scroll ke bawah, kemudian pilih allow, lalu luncurkan Zoom. Maka Zoom rekan-rekan akan masuk ke atau sign in ke akun rekan-rekan semua. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama, rapat baru. Di sini rekan-rekan bisa memulai rapat, kemudian bergabung. Nah, di sini rekan-rekan dapat bergabung ke rapat yang sudah ada. Lalu jadwalkan, berfungsi untuk menjadwalkan kapan meeting akan dimulai. Lalu bagikan layar, itu berfungsi untuk men-share screen layar rekan-rekan semua. Ya, untuk aplikasi pengenalan Zoom Meeting sudah cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu AI Camera. Fitur tersebut berfungsi untuk close up pembicara berdasarkan suara ruangan, serta dapat juga menyesuaikan dengan jumlah peserta, tergantung dari pilihan pada pengaturan AI Camera. Lalu, bagaimana cara mengaktifkan fitur tersebut? Fitur tersebut ada pada pengaturan sistem. Klik setting pada panah di sebelah kanan atau kiri layar, lalu pilih pengelolaan perangkat. Pilih kamera AI, lalu aktifkan. Kemudian pilih fitur yang ingin rekan-rekan gunakan, misalkan lokalisasi suara. Untuk fitur lokalisasi suara, kamera akan otomatis zoom ke arah si pembicara, lalu layar akan kembali normal bila tidak ada suara. Kemudian, pilihan fitur pembingkaian cerdas. Pada fitur ini, kamera akan otomatis menyesuaikan jumlah peserta dalam satu ruangan dan perubahan lokasi secara otomatis menyesuaikan fokus.
Itulah tadi beberapa fitur atau software yang ada di IFP ini. Fitur-fitur tersebut sudah tertanam dan rekan-rekan hanya tinggal bisa menggunakannya saja. Semoga video ini membantu. Terima kasih.